Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Cleaner 2025, di mana film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang tanpa sengaja terjebak di sebuah gedung ketika sekelompok perampok memicu kekacauan di sana. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah perempuan bernama Joy yang sedang memanjat setiap lemari agar bisa duduk di pinggir jendela rumahnya. Joy memiliki seorang adik bernama Michael yang mengidap autis, dan ayahnya sering bersikap kasar terutama kepada Michael. Dua 20 tahun kemudian, Michael tinggal di rumah singgah, sedangkan Joy hidup sendiri di kosannya dan sudah bekerja sebagai petugas pembersih jendela gedung di sebuah perusahaan bernama Agnian. Pagi itu, Joy baru bangun dari tidurnya dan ia pun langsung terburu-buru untuk berangkat bekerja. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba ia mendapat panggilan dari sang adik yang memintanya untuk segera membantunya yang sedang terkena masalah. Setibanya di panti, Joy mendengar tuduhan kepada saudaranya itu yang mana petugas panti mengatakan bahwa Michael telah meretas data mereka dan disebarluaskan ke media. Meski tidak ada bukti, Michael pun dikeluarkan dari panti tersebut. Karena harus segera bekerja, Joy pun terpaksa membawa Michael ke tempat kerjanya. Saat akan berangkat, motornya tiba-tiba mogok hingga mereka harus berlari untuk mengejar sebuah bis menuju tempat kerjanya. Saat tiba di kantor, Joy meminta Michael untuk menunggu di lobi sementara dirinya akan menyelesaikan pekerjaannya dulu. Saat di lift, Joy sempat berpapasan dengan dua orang petinggi di kantor itu bernama Geoffrey dan Gerald. Setelahnya, Joy pun langsung menemui Derek yang ternyata bertugas di ruang kontrol. Setelah itu, Joy masuk ke ruangan lalu menyiapkan peralatan untuk mulai bekerja. Sedangkan Michael yang sudah lama menunggu di lobi memutuskan pergi ke atas untuk melihat-lihat. Di sisi lain terlihat Geoffrey dan Gerald yang sedang diwawancarai oleh media sebab beberapa jam lagi mereka akan mengadakan acara di gedung tersebut. Kembali kepada Joy yang masih fokus membersihkan kaca, terlihat Joy tidak sendiri melainkan bersama rekannya yang bernama Noah. Di sini mereka sambil mengobrol soal acara yang sebentar lagi akan dimulai dan mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada akhirnya Joy memutuskan untuk berpencar agar pekerjaan mereka cepat selesai sebelum acara dimulai. Beberapa jam kemudian terlihat hari yang sudah mulai gelap sementara pekerjaan Joy belum juga selesai. Di waktu yang sama, Joy dikagetkan oleh Michael yang tiba-tiba ada di lantai atas. Joy segera menyuruh Michael agar kembali karena selain karyawan atau tamu tidak diperbolehkan naik ke lantai atas. Michael malah menolak sebab ia sudah malas jika harus terus menunggu di lobi. Sontak Joy pun memarahi adiknya itu dan memaksanya untuk segera balik. Akhirnya dengan kondisi kesal, Michael pun menuruti perintah kakaknya. Sesaat kemudian, Joy dihubungi oleh petugas operator yang memintanya agar cepat menyelesaikan pekerjaannya karena acara akan segera dimulai. Scene berpindah di mana acara yang sedang berlangsung. Di luar, sekelompok orang bertopeng yang diketuai oleh Markus yang sedang menuju gedung tersebut. Rupanya mereka sudah bekerja sama dengan penjaga di sana hingga dengan mudah masuk ke gedung tersebut. Selesai dengan pekerjaannya, Joy pun menghubungi operator untuk segera menurunkan gondolanya. Ketika si operator hendak menurunkan gondolanya, tiba-tiba setelah membantai semua orang yang berada di ruangan itu, dua orang bertopeng yaitu Z dan rekannya langsung membajak seluruh sistem digital di perusahaan tersebut. Hingga lift dan pintu-pintu terkunci otomatis serta sinyal komunikasi terputus dan alarm tidak akan berbunyi, yang tentunya gondola Joy juga tertahan. Akan tetapi Joy bisa mendengar semua yang dikatakan Z karena headsetnya masih tersambung dengan headset sang operator yang sudah tewas. Di sisi lain, saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Markus dan kelompoknya masuk ke ruangan itu lalu melempar gas beracun yang membuat semua orang menjadi sesak napas. Markus telah memilih beberapa orang yang merupakan para petinggi di perusahaan itu dan memberikan alat bantu pernapasan. Setelahnya, para petinggi tersebut diikat dan didudukkan berderet. Kemudian Markus memperkenalkan diri mereka dengan nama Revolusi Bumi. Markus yang menyadari bahwa salah satu petinggi tidak ada di sana, ia pun bertanya kepada Geoffrey.
Tak ingin semua orang jadi korban, Geoffrey pun memberitahu kalau Gerald sedang berada di kamar bernomor 572. Di sisi lain, Joy yang mendengar apa yang terjadi di ruang operator memutuskan memanjat lewat tali ke rooftop dan sempat melihat Gerald yang diseret dari kamarnya oleh Noah. Ternyata Noah adalah bagian dari komplotan, atau lebih tepatnya ada dua tim di misi ini, di mana tim Marcus meminta bantuan tim Noah untuk menyelesaikan misi mereka. Untungnya karena posisi Joy yang di bawah jendela, hanya Gerald yang bisa melihat Joy. Joy yang terkejut melihat hal itu, ia pun berusaha berteriak minta tolong ke bawah. Namun tak ada yang mendengarnya karena posisinya terlalu tinggi. Dia memutuskan untuk turun ke jendela ruang pesta untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Sementara Michael saat ini terjebak di sebuah ruangan. Kembali kepada Noah yang berhasil membawa Gerald berkumpul dengan para sandera lainnya. Marcus menjelaskan bahwa rencana ini bukan demi uang, melainkan untuk mengadili perusahaan Agnian karena telah membuang banyak limbah industri ke suatu tempat bernama Laguna hingga ekosistemnya hancur total. Saat salah satu anggota dari Revolusi Bumi yang akan membeberkan temuannya di Laguna kepada publik, ia malah terbunuh atas perintah dari perusahaan Agnian. Maka dari itu, Marcus memaksa mereka untuk bertanggung jawab dengan mengakui perbuatan mereka di depan kamera, yang mana video tersebut nantinya akan disebarkan. Dan siapa saja yang mematuhi, Marcus memberi jaminan akan dibebaskan. Geoffrey yang terus mengelak dan tidak mau mengakui kesalahannya tersebut pun langsung dihabisi oleh Noah dengan cara memasukkan botol ke dalam mulutnya. Sedangkan Joy yang melihat kejadian itu pun kembali ke gondola dan meminta tolong dengan menggambar tulisan SOS menggunakan bahan mudah terbakar yang selama ini tersimpan di gondola, lalu setelah itu membakarnya. Cara tersebut berhasil mengambil perhatian orang-orang yang sedang berada di bawah gedung, bahkan hingga pihak keamanan. Z pun melaporkan jika baru saja muncul tulisan SOS di kaca gedung dan mulai masuk pelaporan kepolisian yang tidak lama lagi polisi akan datang ke sana. Marcus pun menyuruh Z untuk memberitahu polisi jika mereka sedang menyandra para pejabat Agnian. Marcus juga menyuruh Noah mencari siapa yang menggambar SOS, dan akhirnya Noah pun mengetahui bahwa Joy lah yang melakukannya. Noah lalu meminta Z menaikkan gondola. Gerald yang melihat adanya kesempatan berusaha kabur dari ruangan itu, namun langsung dikejar oleh Marcus. Pertarungan pun sempat terjadi. Noah yang baru datang bukannya menolong Marcus, ia malah menembak Marcus hingga tewas. Karena sejak awal Noah tidak setuju dengan Marcus yang hanya ingin mengintimidasi pejabat Agnian tanpa membunuh mereka. Setelah Marcus dibunuh, Noah pun langsung mengambil alih misi itu dan akan membunuh siapapun pengikut Marcus yang tidak setuju termasuk Z. Sementara itu, untuk menghentikan gondola, Joy pun nekat menusuk salah satu mesin di gondola itu. Namun Joy terkejut saat mayat Marcus dilempar oleh Noah dan jatuh tepat di gondola. Noah juga menembak kaki Gerald agar tidak bisa kabur lagi. Setelah itu para pejabat yang disandra pun mengakui kesalahan mereka dan semua itu direkam. Setelah itu Joy pun mengambil pistol milik Marcus dan tak lama Noah pun mendatanginya. Noah mengancam akan menyuruh timnya memburu Michael jika Joy tidak masuk ke dalam gedung. Akan tetapi Joy yang melihat Michael berada di belakang Noah, Joy memberi kode agar Michael tetap bersembunyi. Sementara di luar, polisi mulai mendatangi gedung lewat darat maupun udara. Namun, Noah menelpon polisi dan memfitnah jika ada seorang pembersih jendela gedung yang akan menembak orang. Setelah itu, Noah menyuruh Joy untuk menembak ke bawah gedung di mana orang-orang sedang berkumpul hingga menimbulkan ketakutan. Jika tidak melakukannya, Noah mengancam akan membunuh salah satu karyawan yang kebetulan sedang pingsan di dekatnya. Setelah itu, Joy melakukannya yang untungnya tidak melukai siapapun. Sedangkan Noah pergi meninggalkan Joy. Kejadian penyanderaan itu akhirnya terekspos ke media yang mana Joy dikira sebagai pelaku utama untuk sementara waktu. Agar polisi makin percaya, Noah menyuruh Z untuk mentransfer sebagian dana milik perusahaan ke akun pribadi milik Joy. Sampai akhirnya sebuah helikopter pun menghampiri Joy dan masih menunggu perintah dari inspektur yang mengurus kasus tersebut, yaitu Claire dan rekannya bernama Khan. Sementara itu Khan sudah mengecek detail tentang Joy, yang diketahui ternyata Joy adalah seorang mantan tentara yang dikeluarkan dari militer karena menyerang rekannya. Khan juga mengetahui tentang ayah Joy yang sering KDRT serta transferan di rekening Joy.
Akan tetapi, Claire curiga Joy tidak terkait dengan insiden di gedung itu karena dia yang menulis SOS dan tembakannya tidak mengenai siapapun. Setelah itu, Joy mengambil handphone dari saku jasad Markus. Namun, kerekan gondola semakin melemah hingga mayat Markus jatuh ke bawah dan Joy hanya berpegangan pada tali harnesnya. Sambil menelpon polisi yang diteruskan kepada Claire, Joy mengaku ia tidak sekomplotan dengan penjahat di gedung itu dan meminta agar polisi segera masuk untuk menyelamatkan adiknya Michael. Sementara Khan mendapat info jika Noah terlibat dengan komplotan anti-humanis yang menganggap setiap kekacauan di bumi bersumber dari manusia. Selain itu, Khan juga mengetahui bahwa Markus adalah pemimpin revolusi bumi, yang mana gerakan tersebut tidak melakukan kekerasan seperti kelompok anti-humanis. Melihat semua fakta itu, Claire pun yakin jika Markus pasti dibunuh oleh Noah. Kembali ke dalam gedung, di mana kelompok Noah yang telah memasangkan bom ke seluruh pejabat di sana dan bom itu dikendalikan oleh Noah. Ia mengenakan sebuah gelang yang jika gelang itu terlepas atau Noah tewas, maka bom yang sudah dipasangkan ke semua tamu akan segera meledak. Karena gelang itu sudah disinkronkan dengan denyut nadinya. Sedangkan Claire pun berhasil menghubungi Noah yang diteruskan oleh Z. Noah mengaku jika memang dialah yang membunuh Markus. Noah menjelaskan tentang bom yang sudah dipasang dan akan meledak jika Noah dibunuh. Claire memohon agar orang-orang yang tidak bersalah dibebaskan. Akan tetapi Noah menolak karena bagaimanapun mereka bersikap acuh terhadap pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh perusahaan Agnian. Sesaat Noah melihat beberapa orang SWAT yang mendekati gedung dan setelah itu Joy kembali menelpon Claire dan Claire memberitahu bahwa Noah sedang merekam pengakuan para pejabat di ruangan pesta serta akan merilis bukti-buktinya ke publik. Noah juga menutup semua akses ke gedung yang dipantau lewat ruang kendali. Maka dari itu hanya Joy lah yang bisa diam-diam masuk ke gedung dan menghentikan Noah. Karena memang tidak ada cara lain, akhirnya Claire pun membantu Joy. Di sisi lain, untuk mencegah segala usaha Joy, Noah pun akan menjatuhkan bom ke gondola. Sebelum bom itu meledak, Claire pun buru-buru memberitahu Joy hingga Joy bisa berpindah ke sisi gedung. Lalu, untungnya Joy berhasil selamat dan Noah juga yakin Joy masih hidup. Lalu Claire pun kembali menghubungi dan Joy meminta agar sniper polisi menembak ke jendela gedung sehingga Joy bisa lebih mudah memecahkan kaca dan masuk. Setelah beberapa kali tembakan di kaca, Joy pun berusaha memukul kaca jendela yang telah retak agar bisa segera masuk ke gedung itu. Setelah begitu lama berusaha, tanpa disangka Michael tiba-tiba hadir di sana untuk membantunya, hingga kaca tersebut berhasil mereka pecahkan. Claire memberitahu mereka bahwa beberapa anak buah Noah sedang mengejar mereka. Di tengah pelarian mereka, Joy meminta Michael yang memang cukup ahli IT untuk meretas sistem Agnian sebelum Noah berhasil mengambil berkas-berkas penting tersebut. Di sisi lain, setelah Noah mengetahui bahwa Joy berhasil masuk, Noah langsung menelpon Claire dan mengancam akan menembak salah satu pejabat atau dirinya sendiri agar semua bom meledak. Di lain tempat, Joy dan Michael yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan didatangi oleh anak buah Noah. Dan Michael yang melihat perkelahian itu lalu melemparkan sebuah bom yang menewaskan para anak buah Noah. Z yang dari awal mengendalikan ruang kontrol mengetahui tujuan Noah yang akan membunuh mereka semua karena menganggap manusia adalah wabah yang akan merusak bumi. Z memutuskan berhenti mengikuti Noah dan kemudian keluar dari ruangan itu. Namun salah satu anak buah Noah langsung menembaknya dari belakang. Di saat itulah Joy dan Michael juga tiba di sana lalu menghabisi anak buah Noah. Setelah itu mereka masuk ke ruang kontrol dan Michael kemudian meretas jaringan di sana sehingga berhasil mematikan siaran live streaming yang sedang dilakukan Noah. Sebelum pergi dari sana, Michael mengambil sebuah flash disk yang akan menjadi barang bukti. Lalu Joy menghubungi Noah lewat headset Z dan mengatakan bahwa seluruh rencananya telah gagal. Setelah itu, Joy meminta Claire untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk keluar dari gedung, termasuk Michael yang sudah turun lewat lift barang. Claire bisa mengirim pasukan untuk menyelamatkan Sandra karena tidak ada yang akan memperhatikan CCTV di ruang kontrol. Sedangkan Noah pasti akan fokus mengejar Joy yang membawa flash disk. Pasukan SWAT sudah mulai masuk sesuai arahan Claire, dan mereka dilarang membunuh Noah karena akan memicu bom. Setelah mereka berhasil masuk ke ruangan di mana para Sandra berada, mereka pun langsung berusaha untuk menjinakkan bom yang sudah terpasang. Akan tetapi rangkaian bom itu sangatlah rumit.
Sementara di sisi Joey, ia menentang Noah dengan memberitahu posisinya. Tak lama kemudian, dua anak buah Noah pun datang menyerangnya. Akhirnya Joey kembali bertemu dengan Noah. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Karena perbedaan kekuatan, Joey pun terpojok dan Noah berusaha mencari flash disk yang sudah Joey ambil dari ruang kontrol. Karena tidak menemukan apa yang dicari, Noah pun berniat menembak dirinya sendiri untuk meledakkan bom itu. Namun dengan cepat Joey mencegahnya dan berhasil melepas gelang yang merupakan alat pengendali bom itu dari tangan Noah. Joey pun kembali menyerang Noah hingga Noah pun terpojok di sudut ruangan. Joey yang terus melakukan serangan menendang kaki Noah yang membuatnya terjatuh, namun dapat menahan diri pada sebuah tali. Di saat itulah Joey menunjukkan gelang kontrol yang berhasil diambil tanpa diketahui oleh Noah. Akhirnya Joey pun tanpa ragu menendang Noah hingga terjatuh dari atas gedung. Akhirnya para polisi tiba dan mengamankan area itu dan menyelamatkan para sandera. Dan film pun diakhiri dengan Joey dan Michael yang tengah duduk di tepi pantai. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.